Bismillahirrahmanirrahim. Nabda'u al-an min at-tafsir wal bayan istimraran lima baqiya min ad-dars as-sabiq li hadha al-mabhas min surati Luqman wa nabda' al-an min tafsiri ayatin ba'da ayah. At-tafsiru wal bayan, tafsir dan penjelasan. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ay wa tallahi, demi Allah, laqad a'tayna, sungguh kami telah memberikan Luqmana, kepada Luqman, al-hikmata, hikmah, wahia, yaitu at-taufiqu ilal amali bil ilmi wal fahmi, yaitu petunjuk untuk bisa berbuat berdasarkan ilmu dan kepahaman. Wa syukrillahi, bersyukur kepada Allah, wa hamdihi, memuji Allah, ala ni'amihi, atas beragam nikmatnya, wa afdhalihi, dan beragam karunia-Nya. Wa hubbil khairi linnasi, senang berbuat kebaikan bagi sesama manusia. Wasti'malil a'dha'i, menggunakan seluruh anggota badan, fima khuliqat lahu, sesuai dengan tujuan penciptaannya, minal khairi wan naf'i, yaitu memberikan kebaikan dan kemanfaatan. Wa hada dalilun ala anna Luqman al-Hakima, hal ini menjadi dalil bahwasannya Luqman al-Hakim, hadahullahu, telah diberikan petunjuk oleh Allah, ilal ma'rifatis sahihah, untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, min ghairi tariqin nubuwah, tapi bukan dengan jalan kenabian. Ayat ini menegaskan bahwasannya Allah telah menganugerahkan suatu hikmah kepada Luqman. Dan inilah yang menjadi esensi surat Luqman ini, kisah Luqman. Diawali dengan pernyataan bahwasannya Allah telah memberikan atau menganugerahkan suatu hikmah kepada Luqman. Nah, apa itu hikmah? Nah, di sini banyak penjelasannya. Hikmah yang dimaksud, yang didapat oleh Luqman dan sekaligus menjadi keistimewaannya. Apa saja makna hikmah yang dimaksud? Yang pertama adalah at-taufiqu ilal amali bil ilmi wal fahmi. Luqman mendapatkan petunjuk untuk bisa beramal, untuk bisa berbuat berdasarkan ilmu dan pemahaman. Perbuatan yang baik, perbuatan yang dilandasi ilmu dan pemahaman. Yang kedua, maknanya bahwa Luqman senantiasa bersyukur dan memuji Allah atas segala nikmat dan karunia Allah yang telah diberikannya. Ia bersyukur dan memuji Allah. Yang ketiga, makna hikmah adalah hubbul khair linnas, senang berbuat kebaikan terhadap sesama manusia. Luqman mendapatkan hikmah ditandai dengan senang berbuat kebaikan bagi sesama manusia.
Kemudian berikutnya, yang keempat, yakni menggunakan semua anggota badannya, isti'malul a'dha bima khuliqat lahu minal khairi wan naf'i. Menggunakan seluruh anggota badannya sesuai dengan tujuan dasar diciptakannya, yaitu supaya memberikan kebaikan dan kemanfaatan. Semua anggota tubuh yang ada digunakan untuk memberikan kebaikan dan kemanfaatan. Itu 4 hal penting yang melekat dengan hikmah yang didapat oleh Luqman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua menjadi dalil bahwasannya Luqman yang terkenal dengan Luqman Al-Hakim telah mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan pengetahuan yang benar, pengetahuan yang istimewa, tapi bukan dengan jalan kenabian. Artinya bahwa Luqman adalah manusia biasa. Manusia biasa cuma punya keunggulan, mendapatkan keistimewaan. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, bukan manusia pilihan yang mendapatkan risalah dari Allah, tapi manusia biasa yang diberikan keunggulan oleh Allah. Keunggulannya adalah kata kuncinya mendapatkan hikmah. Wa may yashkurillaha ala ma manahu wa atahu rabbuhu fayuti'uhu wa yuaddi faradahu fa innama yuhaqqiqun naf'a was-sawaba li nafsihi wa yunkiduha minal adabi. Nah, ini penjelasan dari wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man yashkurillah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, ala ma manahu wa atahu rabbuhu, atas apa yang telah diberikan dan dilimpahkan oleh Allah kepadanya, fayuti'uhu, lalu taat kepada Allah, wa yuaddi faradahu, menjalankan kewajiban dari Allah, fa innama yuhaqqiqun naf'a was-sawaba li nafsihi, maka sesungguhnya ia mewujudkan kemanfaatan dan pahala bagi dirinya, wa yunkiduha minal azabi, dan akan menyelamatkan dirinya dari siksa Allah. Intinya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, sesungguhnya hakikat manfaat dari syukur itu adalah kembali pada dirinya. Hakikat dan manfaat syukur tersebut tidak kembali kepada siapa-siapa, tidak kembali kepada Allah, tapi sesungguhnya kembali pada dirinya, bahkan akan mendapatkan pahala, menyelamatkan dari adab Allah. Salah satu wujud syukur kepada Allah adalah taat kepada Allah dan menjalankan kewajiban yang telah Allah berikan. Hal ini dipertegas dalam surat Fussilat, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, man 'amila shalihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan amal baik, maka tentu bagi keuntungan dirinya. Wa man asa'a, dan barang siapa yang berbuat jelek, fa'alaiha, tentu juga bagi kerugian dirinya. Jadi li keuntungan, kalau ala kerugian lah ya. Barang siapa yang beramal baik, maka tentu keuntungan bagi dirinya. Barang siapa yang berbuat jelek, tentu kerugian bagi dirinya. Nggak akan kembali pada orang lain. Wa qala azza wa jalla, dan Allah berfirman, wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik, maka tentu itu akan kembali kepada diri mereka masing-masing. Jadi dampaknya, akibatnya, imbalannya akan kembali pada diri mereka. Wa man jahada ni'matallahi alaihi, barang siapa yang menolak
atau barang siapa yang mengingkari nikmat Allah kepadanya, wa asyraka bihi ghairuhu, lalu menyekutukan Allah dengan yang lain, wa asya awamirahu, durhaka atas segala perintahnya. Barang siapa yang mengingkari nikmat Allah, di antara wujud pengingkarannya menyekutukan Allah, mendurhakai segala perintah Allah, bagaimana? Fa innahu yusi'u ila nafsihi. Nah, sesungguhnya ia sedang melakukan kejelekan bagi dirinya. Wala yadhurru rabbahu, dan tidak akan merugikan Tuhannya. Jadi kejelekan bagi dirinya, tidak akan merugikan Allah. Kenapa? Fa innallaha ghaniyun 'anil ibad. Karena Allah itu maha kaya atas hal-hal yang dilakukan hambanya. Pada hakikatnya Allah itu nggak butuh. Allah itu nggak butuh. Ini semuanya akan kembali kepada hamba. Fa innallaha ghaniyun 'anil ibad. Sesungguhnya Allah maha kaya dari perbuatan hambanya. Wa syukrihim, dan kesyukuran hambanya. La yatadarraru bidzalik. Allah tidak akan merugi, ya, atau ya Allah tidak merasa terganggu, tidak terkurangi bidzalika, dengan hal tersebut. Fala tanfa'uhu ta'atun wala tadurruhu ma'siyatun. Tidak berguna sesungguhnya ketaatan itu bagi Allah, wala tadurruhu ma'siyatun, dan tidak merugikan bagi Allah kemaksiatan. Sebab Allah makan sudah maha mutlak, sudah maha sempurna, sudah maha kaya. Hambanya taat, tidak akan menambah kuasa Allah, tidak akan menambah keagungan Allah. Hambanya maksiat, tidak akan merugikan Allah. Karena ketaatan dan kemaksiatan semuanya dampaknya kembali kepada pelakunya itu sendiri, kepada hambanya itu sendiri. Wahwal mahmudu fis sama, karena Allah dialah zat yang terpuji di langit, wal ardi, dan di bumi, bilisanil hali awil maqal, dengan lisanil hal awil maqal, dengan bukti perbuatan atau ucapan. Wa in lam yahmadhu ahadun minan nas, meskipun tidak ada yang memujinya seorang pun dari manusia. Jadi Allah itu sudah terpuji baik memang dilisankan oleh kita berdasarkan kenyataan yang ada, maupun berdasarkan faktanya bahwa Allah itu maha terpuji. Sekalipun tidak ada seorang pun yang memuji Allah, Allah tetap maha terpuji. Wallahu a'lam.